Kisruh ibu anak yang terjadi antara Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah, dan Krisdayanti kian meruncing. Sempat disentil Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI beberapa waktu lalu, Jumat kemarin, Krisdayanti malah kembali memberikan pernyataan tentang masalah dengan anak-anaknya secara mendetail di media sosial. Benarkah perselisihan keluarga yang diseret KD menuju ranah publik dikhawatirkan membuat konsentrasi kerjanya di DPR terganggu? Dukungan pun berdatangan untuk Aurel dan Azriel Hermansyah. Tiara Andini, runner-up ajang pencarian bakat yang sempat dikabarkan dekat dengan Azriel, ikut angkat bicara. Seperti apa dukungan Tiara untuk Azriel? Saling support saat diterpa badai masalah, keluarga Anang Hermansyah yang juga dikenal dengan sebutan keluarga Asiks memang selalu kompak dalam kebersamaan. Saking dekat dan sayang pada anak-anak, benarkah Anang Ashanty ingin selalu tinggal bersama sekalipun nantinya anak-anak telah menikah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perselisihan ibu anak antara Krisdayanti dan Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah makin meluas. Sempat diingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI agar tak mengumbar masalah keluarga ke media sosial beberapa waktu lalu, Krisdayanti malah angkat bicara di salah satu platform digital Jumat kemarin. Benarkah klarifikasi yang diungkapkan KD justru memperkeruh suasana? Benarkah masalah ini dikhawatirkan membuat konsentrasi kerja Krisdayanti selaku wakil rakyat menjadi terganggu? Mestinya kan kalau ada hal-hal yang memang dianggap bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu dipanggil dulu. Nah sekarang kan kalau sudah sampai ke publik itu tadi orang udah komentar sana komentar sini, akhirnya Ibu Krisdayanti mungkin termotivasi juga untuk memberikan klarifikasi. Sayangnya klarifikasi itu justru disampaikan secara detail pula, itu masalahnya. Jadi mestinya klarifikasi itu disampaikan seperti ini ada urusan keluarga saya sangat sayang anak saya itu, 2 orang anak saya, dan nanti insya Allah saya akan selesaikan. Nah tidak usah dijelaskan. Nah, saya khawatir nanti itu mengganggu konsentrasi dari Ibu Krisdayanti untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Karena tugas-tugas DPR itu kan juga banyak. Ya. Jadi membahas undang-undang, membahas anggaran, belanja negara, mengawasi setiap kinerja pemerintah, begitu, dan juga menjalin dan melaksanakan tugas-tugas partai. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau misalnya ditambah lagi dengan harus menangani medsos, harus menjawabin dan memberikan klarifikasi, saya kira itu bisa jadi sesuatu yang memberatkan. Kita serahkan masyarakat, karena Mbak Krisdayanti ini kan bukan punya DPR saja, tapi punya masyarakat. Jadi masyarakat yang kita memberikan kesempatan untuk memberikan penilaian apakah mereka ini atau Mbak Krisdayanti ini dianggap melampaui batas kepatutan seperti itu. Harapan kita ya kita bisa menunggulah supaya ini diselesaikan baik-baik lah. Cepat itu penyelesaiannya kalau memang bisa. Sementara itu, pakar cyber juga menyayangkan sikap Krisdayanti yang menggunakan media sosial untuk membeberkan permasalahan dengan anak-anaknya. Alih-alih bicara langsung pada anak-anak, KD justru mengumbar klarifikasi di media sosial. Benarkah dengan statusnya sebagai public figure sekaligus anggota DPR,
KD dianggap memberi contoh yang kurang baik pada masyarakat. Saya sayangkan lah kalau media sosial itu sekarang jadi tempat ajang untuk bicara tentang aib keluarga ya, fitnah itu dan itu tidak baik lah untuk membangun karakter bangsa kita. Lucu ya kalau emang dia bijak, apalagi dia jadi role model ya, jadi contoh yang dipanuti oleh masyarakat luas ya. Seharusnya tidak diumbar di media sosial ya. Ada mekanisme, apalagi dia jadi orang tua ya. Menurut saya sih sebaiknya ya undang anaknya yang ngomong bareng. Kok masih ada nggak sih hubungan antara ibu dan anak atau ayah dengan anak atau anak dengan orang tua? Masih ada nggak? Kalau masalahnya artinya jelas-jelas udah ada masalah besar di dalam keluarga itu. Jadi tidak pantas menggunakan media sosial untuk ya mengklarifikasi segala macam itu. Saya kira bukan tempatnya, bukan tempat yang tepat. Banyak hak dan kewajiban, ya kewajiban sosial yang melekat pada anggota dewan. Ya tidak bisa sembarangan. Kita harus jaga juga penampilan, kita harus jaga kepercayaan konstituen ya, konstituennya itu banyak ya. Kok nanti juga timbul persoalan. Kok saya punya wakil di DPR seperti ini, itu kan juga jadi tidak baik. Istilahnya ya salah, menurut saya keliru, tempatnya bukan situ dan itu justru menjatuhkan martabat dirinya sendiri. YouTube itu kan bagian dari media sosial ya. YouTube bukan tempatnya. Kembali lagi kalau emang udah masalahnya ada masalah intern keluarga, diselesaikan secara kekeluargaan, artinya tidak perlu diekspos di media sosial, terlepas itu dia sebagai seorang public figure ya, figur publik. Menurut saya kalau udah kayak gini tempatnya bukan di media sosial, tetap harus dalam lingkungan kekeluargaan. Klarifikasi KD di media sosial membuat kisru ibu dan anak kian meruncing. Lantas, seperti apa dukungan Tiara Andini untuk Azriel Hermansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Dukungan untuk Aurel dan Azriel Hermansyah bertaburan di lini komentar berbagai media sosial. Para sahabat pun ikut memberikan support. Tiara Andini, salah satu teman, juga wanita yang dikabarkan pernah ditaksir Azriel, ikut berkomentar. Anggap Azriel layaknya seorang kakak, Tiara berharap masalah ibu anak yang tengah jadi perbincangan publik cepat terselesaikan. Keluarga Om Anang seperti apa sih? Baik banget, soalnya keluarga musisi kan ya pastinya. Iya, keluarga musisi. Seperti apa, Tiara? Nyambung sih. Iya, nyambung sih keluarga Om Anang sama keluarga aku, soalnya kan bahasanya juga kayak Jawa-Jawa Madura gitu kan. Jadi ngomongannya kayak nyelutuk-nyelutukannya tuh sama kayak orang-orang Jember biasanya. Jadi seru gitu bawaannya. Tiara gimana di mata Tiara? Seperti apa sih temannya, seperti apa? Temen yang gimana ya? Aku juga baru ketemu sama Kak Azriel baru sekali. Yang ngelihat first impression-nya juga dia baik. Dia layaknya seperti seorang kakak gitulah. Tadi aku udah nyemangatin, pokoknya semangat aja buat Kak Azriel. Semoga masalahnya cepat selesai. Semoga cepat dapat jalan tengahnya, dapat solusinya. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan panjang ibu dan anak pernah dikomentari oleh penasehat spiritual Krisdayanti, Umi Nung di awal tahun 2019 lalu. Sebagaimana ibu pada umumnya, cinta KD pada anak-anak tak pernah luntur. Kendati tinggal terpisah, namun Krisdayanti bersyukur karena anak-anaknya menemukan sosok ibu baru yang baik hati serta penuh kasih sayang. Di lain pihak, kisru ibu anak ini juga menjadi sorotan Ustadz Abi Amir Faisal. Ibarat buah, jatuh tak jauh dari pohonnya, tabiat anak sepenuhnya diturunkan dari orang tuanya. Tak melulu harus dihormati,
orang tua pun harus berlaku baik serta menghormati anak-anaknya. Ingat ya, ibu dan anak itu seperti urat nadi dan leher. Tolong diingat, hati-hati. Orang yang niat memutuskan, Umi tidak menuduh seseorang, nggak boleh ya. Siapapun ini untuk luasnya ya, untuk siapapun di dunia ini memutuskan. Antar sahabat saja sudah dosa. Kalau antar ibu dan anak diputuskan, anak dan ibu diputuskan, dosanya lebih besar dari dunia ini dan isinya. Ingat, dia kan namanya seorang ibu, pasti ada kangen, kepikiran, takut, ya Allah, aku kepingin Aurel itu bisa loli, dia kalau bilang loli itu bisa apa ya, sekolah sampai sukses, jangan mikirin mau nikah dulu. Ya mungkin apa ya, orang pandai itu kan penting ya untuk dia supaya punya titel gitu. Ada titelnya, itu aja. Itu keinginan Krisdayanti. Nanti kalau sudah dapat itu silahkan mau apa aja, it's okay. Tapi itu sekedar apa ya, untuk keinginan dia aja. Kalau tinggal enggak, dia sudah bilang aku ikhlas kok. Kan diasuh oleh ayahnya. Ayahnya pipinya itu kan juga nggak mungkin lah ya. Dan kebetulan Asanti juga baik, gitu aja. Kan kita mesti mendoakan. Umi jangan lupa ya doakan Aurel sama Azriel ya. Mudah-mudahan Aurel Azriel menjadi anak yang baik, yang patut pada kedua orang tuanya, orang tua kandung, orang tua yang sambung ya. Itu apa sih, hidup sekali harus diisi dengan kebaikan. Jadi kita jangan hanya menyalahkan atau mengkambing hitamkan anak. Mengapa anakku tidak baik? Jangan. Kita harus ada juga timbal balik, yaitu birrul abna. Jangan hanya birrul walidain. Benar, ini kewajiban anak berbakti sama orang tua, tapi harus ada juga orang tua berlaku baik kepada anak, namanya birrul abna. Kisah seorang anak muda yang dia memperlakukan orang tuanya dengan kasar. Kenapa? Karena ternyata itu akibat dari perlakuan orang tuanya yang tidak baik kepada dia. Nah, akhirnya lahirlah anak yang seperti ini akhlaknya. Karena itu ketika Allah menggambarkan Rasulullah SAW, Allah menggambarkannya bahwa dia sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi jadilah contoh yang baik, jadilah orang tua yang bisa ditiru anaknya, kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena orang tua cermin daripada anaknya. Kebaikan anak itu sangat tergantung kepada kebaikan orang tua. Saling menghormati serta berbagi kasih sayang jadi pondasi kokoh dalam sebuah rumah tangga. Seperti apa keluarga Anang Hermansyah membangun chemistry dengan anak-anak hingga selalu kompak dalam berbagai situasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Menikahi Ashanti mungkin jadi keputusan terbaik Anang Hermansyah. Tak sekadar mengurus Anang, Ashanti juga merawat serta mengasuh Aurel dan Azriel, layaknya anak kandung. Kekompakan keluarga Anang Hermansyah yang juga kerap disebut keluarga A6 itu juga tak perlu diragukan lagi. Sering menghabiskan waktu bersama dan saling support membuat keluarga ini makin kokoh kala harus menghadapi badai yang menghadang. Kekompakan sih benar juga ya, support juga benar juga. Dan yang aku bahagia juga bagaimana kedekatannya anak-anakku dengan Asanti ini sudah benar-benar seperti itu ya. Yang aku sendiri bisa rasakan itu bukan hal yang mudah mereka lakukan, tetapi itu bisa terjadi bukan atas hal-hal yang aneh-aneh, tetapi memang dari mereka yang terjadi hubungan yang memang yang natural. Itu yang buat aku harus menjaga kebersamaan ini dengan baik. Alhamdulillah mereka besar dengan baik. Mereka selama perjalanan mereka besar gitu, mereka tidak susah untuk diarahkan. Mereka sangat-sangat nggak mau melawan orang tua, nggak mau menyakiti. Mereka selalu menjadi posisi yang
aduh aku nggak mau, mungkin dulu masih 3-4 tahun lalu mungkin masih ada anak-anak kecil ya, kalau sekarang udah lebih apa ya, lebih dewasa. Anak-anak itu selalu sweet banget ya, namanya Aurel sama Jill tuh kayak mereka tuh anak yang menurut aku kita para orang tua nih harus bahagia banget punya anak kayak Aurel Azriel. Kenapa ya, anaknya tuh nggak pendendam, nggak pemarah, nggak pernah, andai dia sakit hati atau apa banyak kan disimpan tipenya. Dia bisa kesel sama aku, kesel sama siapa gitu, kesel sama bapak-bapak, dia lebih menahan diri gitu. Dia nggak mau ada orang-orang yang tersakiti. Anaknya tuh ngejaga banget gitu. Ya memang itu keseharian yang aku jalanin. Jadi aku di rumah itu ya kayak begitulah dengan istriku, dengan anak-anak ya kegiatannya kayak begitu. Jadi kita lepas-lepas aja. Aku selalu bilang sama anak-anakku juga, sama bunda, udah pikir aja positive thinking itu lebih baik. Karena bisa menambah umur. Ketawa terus, happy terus. Semua hidup ada yang lebih bisa mengatur dan menentukan. Kita tidak bisa apa-apa. Pemirsa Intens Investigasi, kebaikan selalu dibalas dengan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Kasih sayang yang diberikan Anang Ashanty pada Aurel dan Azriel membuat dua anak tersebut enggan lepas dari pelukan. Dan saking cintanya pada anak-anak, benarkah Anang Ashanty ingin selalu tinggal dan berkumpul bersama sekalipun nantinya anak-anak telah menikah? Emang Aurel mau nikah? Aku tanya sekarang biar denger biar. Kamu emang mau nikah muda? Labil. Mau menikah muda? Apa Jill? Labil. Apa? Labil. Iya mau menikah muda. Jatuh, rumah malu. Kan berarti enggak kan? Dia belum mau. Mau, sumpah mau. Bunda. Gak apa-apa kan tinggal di rumah bersama-sama. Iya, sama bunda tinggalnya. Aduh. Fotonya pengennya gak mau lebih dari 2-3. Ntar lagi nih udah mau nikah. Tapi gak boleh pisah. Kita gak boleh pisah, kita harus selalu bersama. Selalu bersama. Memang kita dari dulu karena memang mungkin bareng-bareng, jadi langsung dari awal kenal juga langsung berbaur aja gitu. Jadi seneng banget sampai sekarang masih kumpul, semoga sampai seterusnya tua nanti tetap bersama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.